Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar state management hook di React.js. Nah, kenapa kita harus belajar state management? Karena untuk mengirimkan data ataupun value, kalau misalkan tanpa menggunakan state management, kita harus mengirimkan di prop setiap komponen ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita akan mengambil data dari bagian lainnya, maka kita harus meminta ke parent dan ke parentnya lagi dan ke parentnya lagi. Tanpa kita melewati langsung itu tidak bisa. Kita harus menggunakan hierarki ya, kalau misalkan tanpa state management. Tapi kalau misalkan kita menggunakan state, kita bisa langsung meminta ke store-nya atau penyedianya. Kemudian store ini dia akan mengambil ke bagian tertentu yang kita butuhkan. Bisa jadi ke parent di tempat yang lebih jauh, dan kalau misalkan kita urutkan dengan menggunakan hierarki, ini akan sangat lama dan sangat banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, dengan menggunakan store ini akan menyingkat atau memperpendek proses yang kita lakukan. Nah, state management ini akan sangat cocok kalau misalkan project kita sudah semakin besar ya. Kalau misalkan projectnya masih kecil, kalau projectnya masih kecil mungkin masih tidak terasa. Tapi kalau misalkan sudah besar, ini akan sangat terasa sekali. Sebenarnya state management ini ada library yang cukup populer, yaitu Redact ya. Nah, kalau misalkan Redact kan versi library-nya atau framework penyedianya ya. Nah, kalau yang set management yang kita pelajari kali ini yang versi manualnya. Kita akan buat secara manual. Oke, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, alurnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah reducer dan juga global state. Nah, nanti akan kita gunakan di view dengan request dan juga respond. Nah, nanti si view ini juga akan melakukan request ke action ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita akan coba buat ya. Sebelum kita membuat state-nya, kita akan coba bagaimana sih proses manual kalau misalkan tanpa state management. Nah, silakan teman-teman buka terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya, dan juga npm. Saya akan coba cek dulu. Saya sudah memiliki npm versi 10 ya. Oke, saya akan masuk ke direktur latihan kita. Saya akan menggunakan YouTube. Kemudian saya akan menggunakan di sini React.js hook set. Nah, yang ini ya. Oke, di dalam ini kita akan membuat project nanti. Nah, project yang kita gunakan akan generate menggunakan Vite untuk project React-nya dan menggunakan Yarn. Pastikan teman-teman sudah menginstal Yarn. Saya sudah menginstalnya. Saya menginstal versi 1.22.19. Cara menginstal Yarn, teman-teman bisa menggunakan npm, kemudian i, kemudian kita gunakan secara global ya, min g, baru ketikkan yarn. Nah, teman-teman silahkan pilih versinya kalau misalkan teman-teman ingin sama versi dengan yang saya gunakan, 1.22.19 misalkan seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa cek dengan menggunakan yarn step v. Nah, nanti dia akan memberikan versi yang saat ini terinstall. Oke, kita akan membuat projectnya. Kita akan menggunakan yarn create fit. Kita akan create projectnya ya. Nah, ini kurang ya. Yarn create fit. Nah, tadi kita kurang A ya. Oke, kita akan beri nama misalkan 01 React misalkan prop. Akan kita gunakan prop dulu ya. Oke, kita pilih React, kemudian JavaScript yang akan kita gunakan ya.
Nah, kita tinggal masuk cd 01, kemudian props, kita jalankan yarn. Oke, kita akan clear screen ya. Kemudian kita akan coba buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini untuk project kita ya. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, saya akan menambahkan dulu config untuk React JavaScript-nya. Saya akan menambahkan di sini jsconfig.json. Nah, di file JSON ini saya akan membuat config untuk compiler option pertama. Compiler option ini ya. Nah, di dalam compiler option kita akan menggunakan modulnya saya menggunakan ES6. Oke, kemudian targetnya saya akan menggunakan ES6 juga targetnya. Kemudian kita akan definisikan modul resolution. Modul resolutionnya kita akan gunakan node ya. Oke, kemudian base URL-nya kita akan gunakan root-nya dot gini ya. Oke, kemudian kita akan gunakan path ya. Path-nya saya akan menggunakan pertama, kita gunakan kalau misalkan root-nya sama, kita akan ambil dari src. Karena kita memiliki src ya, root project-nya. Kemudian kalau misalkan dia berada di dalamnya, kita akan mengambil sesuai dengan hierarkinya ya. Oke, kita akan ambil dari src, kemudian semua hierarkinya. Oke, kemudian kalau misalkan dia dari node modul, kita akan ambil dia node modul. Node modul dan kita ambil. Oke, kemudian untuk yang project yang bikinan sendiri kita bisa import dengan include ya. Kita akan include semua yang ada di dalam src, termasuk ekstensi apapun ya. Ini akan kita ambil. Kita akan save. Oke, ini untuk project kita. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan kita menggunakan props. Kita akan buka dulu terminal, Ctrl backtick. Saya buka yarn dev. Saya coba jalankan dulu ya projectnya. Oke, tekan Ctrl dan klik. Kita akan lihat ini project kita. Jadi kan ini sudah jalan dulu ya. Oke, sudah jalan. Kita akan coba modifikasi. Kita akan bersihkan ini. Tidak kita pakai ya. Nah, kita akan ganti dengan heading 1 di sini. Heading 1, kita akan hello world. Oke, ini yang tidak dipakai ini bisa kita hapus ya. Nah, ini tidak kita pakai bisa kita hapus. Ini semuanya bisa kita hapus ya. Kita akan save. Nah, kemudian di main ini juga sama, yang CSS-nya kita akan hapus. Atau kalau misalkan teman-teman mau ada di tengah-tengah ya biarkan ya yang CSS ini, yang index ini. Nah, untuk yang app CSS ini akan kita delete. Oke ya. Kita coba lihat lagi. Nah, sekarang sudah ada hello world-nya muncul ya. Kalau misalkan teman-teman ingin dia benar-benar tanpa ada CSS yang mengintervensi, kita bisa hapus yang ini. Ini bisa kita hapus CSS-nya ya. Nah, nanti dia berwarna putih seperti ini hello world-nya. Biasa ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan di dalam folder ini sebuah komponen. Dalam komponen misalkan kita memiliki parent 1 dan parent 2. Ini misalkan hierarkinya dari parent 1 ke parent 2. Pertama, kita akan membuat parent 1 JSX. Nah, kemudian kita gunakan rfce. Nah, dia function ya.
Ini akan kita hapus. Kemudian di sini kita bisa buat lagi satu file baru, parent2.jsx. Kemudian rfce lagi. Ini kita hapus lagi yang React-nya. Kita akan save. Nah, di parent 1 kita bisa import ya. Nah, berarti kalau misalkan mau kita import, ini harus kita tutup dengan sebuah kurung. Kemudian kita harus bungkus juga dengan sebuah div ataupun tag kosong ya, seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Baru kita panggil ke sini parentnya, parent 2, kita panggil ke sini, kita save. Nah, parent 2 nya kita bisa panggil ke app misalkan ya, hello world ini kita ganti dengan parent 1 misalkan seperti ini. Nah, berarti hierarkinya ini dari main. Nah, lihat main ini akan memanggil app ini yang ini ya. Nah, kemudian app ini akan memanggil parent 2, parent 1 ya. Kemudian parent 1 akan memanggil parent 2. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mengirimkan sesuatu dari parent dari app ini? Maka kita harus melalui parent 1, tidak bisa langsung ke parent 2 walaupun tujuan akhir kita adalah parent 2. Nah, misalkan saya coba definisikan di app ini satu buah state ya. Saya akan buat sebuah konstanta misalkan nama. Nama ini saya akan gunakan use state misalkan pojok kode lah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan setnya juga boleh ya. Misalkan kita akan tambahkan di sini ke nama sama dengan kita akan isi dengan nama. Nah, seperti ini bisa. Kalau misalkan teman-teman mau dibikin set juga boleh ya. Misalkan set nama. Nah, berarti di sini harus teman-teman tambahkan use effect ya. Use effect misalkan. Ini kalau misalkan teman-teman tambahkan set namanya. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah bagian ini boleh teman-teman kosongkan. Ini boleh aja dengan menggunakan use effect ataupun seperti tadi ya. Ini untuk ngesetnya. Nah, namanya ini kita bisa panggil ke parent 1 karena sudah kita definisikan sebagai props di sini ya. Di mainnya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini belum ada isi apa-apa ya. Nah, saya akan coba ke parent 1 di sini dan saya akan coba tambahkan ini menjadi heading 1 misalkan ya. Sebuah heading supaya gede lah. Nah, kita bisa memanggilnya di sini misalkan seperti ini ya, nama. Nah, maka kita bisa mencetaknya di sini. Nama seperti ini. Ini ada error, kita harus mendefinisikan untuk defaultnya ya. Nah, seperti ini. Kalau enggak prop type-nya, kita gunakan prop type aja ya. Prop type-nya kita bisa isi di sini. Misalkan prop type saya kasih string ya. Misalkan seperti ini. Ini kita harus import prop type-nya sini. Sekarang tidak error. Kalau misalkan kita lihat, nah sekarang muncul ya pojok kode. Padahal kita sebenarnya tidak membutuhkan mengirimkan misalkan ke parent 1. Kita lihat akhirnya parent 2. Tapi mau nggak mau kita harus memanggil dulu parent 1 karena parent 2 ini dipanggil ke parent 1 baru ke main ini. Nah, itu kerja kita tanpa menggunakan state manajemen ya. Nah, misalkan kita kirim lagi di sini nama sama dengan, nah kita isi nama ke sini. Nah, baru kita bisa panggil di parent 2. Nah, kita masukkan lagi misalkan nama, kemudian kita definisikan parent 2 dot, kita copy aja dari sini ya. Nah,
Nah, ini sama. Nah, definisikan misalkan kita ubah jadi parent 2. Ini propnya kita import. Prop type-nya dari type. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan di sini nama seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang tuh, padahal misalkan di bagian yang parent 1 kita tidak gunakan. Ini tinggal dihapus misalkan seperti ini aja, hanya numpang lewat doang. Nah, kita bisa lihat, nah baru dia bisa muncul di yang parent 2. Tapi mau tidak mau kita harus melalui parent 1. Kita tidak bisa langsung ke parent 2. Karena main ini tidak memiliki akses langsung ke parent 2. Nah, yang app ini ya. Jadi ya harus mengakses dulu parent 1. Nah, tapi dengan menggunakan set management ini akan menjadi lebih mudah karena kita bisa langsung berinteraksi dengan setiap komponen tanpa harus melewati hierarkinya dulu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat project dengan menggunakan hook state management. Oke, sekarang kita akan duplicate project dari yang 01. Kita mundur dulu satu step. Kemudian kita akan copy min R 01 yang React props. Kita akan rename menjadi 02. React hook misalkan ya. Kita enter. Oke, kita akan masuk ke 02. Kemudian kita akan buka lagi dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project yang sama ya, yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, untuk membuat hook state management, kita akan buat beberapa folder. Pertama, kita akan buat reducer. Kita tinggal buat sini new folder. Kita akan buat reducer. Kemudian kita akan buat konteks sini. Folder konteks. Oke, kemudian kita akan buat lagi satu folder untuk action ya. Action ini nanti proses get API dari sini ya, dari action. Oke, pertama kita akan buat dulu untuk konteksnya. Nah, dalam konteks kita akan buat file app set ya. .jsx. Nah, ini sebenarnya coding ini mirip template ya, karena memang coding ini kalau misalkan teman-teman nanti gunakan di project lainnya ini akan sama. Ya, teman-teman bisa simpan di GitHub, ketika teman-teman nanti akan pakai tinggal di clone aja. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa ambil file latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, pertama kita akan membuat sebuah export function. Nah, saya akan buat app set provider. Nah, provider ini kita akan isi dengan reducer. Kemudian kita akan isi dengan initial state. Initial state ini adalah objek. Kemudian kita akan buat child ya. Kita akan ambil saja seperti ini ya. Kita akan definisikan dulu untuk konteksnya. Ini kita buat sebuah export lagi, export konteks ini kita akan ambil dari create context. Kita akan ambil dari create context hanya React ya. Oke, create context ini kita baru gunakan ke bawah sini. Ini kita isi dengan create context.
ambil dengan konteks. Berarti ini kita ambil konteks ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta dulu. Const value kita akan ambil dari use reducer. Kita akan ambil dari reducer, kemudian inisial state yang tadi kita buat ya. Sama kita tinggal menggunakan yang ini ya. Yang return selanjutnya ini bisa kita hapus nih. Oke. Ini aliran error karena belum kita definisikan ya. Kita akan definisikan dulu untuk prop type-nya. Kita definisikan di sini. Kemudian tinggal prop type-nya kita tinggal definisikan. Misalkan ini kita buat reducernya ada sebuah function ini ke sini aja function reducer ini. Kemudian initial state ini adalah objek dan objek is dan kalau yang ini juga objek ya. Harus kita import ya. Kita import function dari prop type function objek kemudian objek. Oke, ini untuk app state-nya. Sekarang kita akan use app state-nya, kita buat di sini ya. Kita buat di sini use app state.jsx. Nanti use app state ini kita gunakan ketika kita panggil ke view-nya ya. Nah, use app state ini kita akan panggil export cons misalkan use app state. Ini kita akan gunakan arrow function. Kita gunakan arrow function seperti ini. Kita akan returnkan use context. Use context ini kita akan ambil dari context ya. Nah, ini juga kita ambil dari tempat yang sama ya. Jadi app state. Oke, ini bisa kita save. Sekarang kita akan tambahkan untuk reducernya. Nah, reducer ini nanti kita akan buat contohnya, misalkan kita memiliki kontak ya. Saya akan buat folder misalkan kontak ini nanti kita isi dengan state-nya ya. Dan pertama kita buat dulu untuk indeksnya, index.jsx. Nah, di dalam indeks kita akan coba buat di dalam kontaknya juga kita buat lagi ya. Di sini indeks juga .jsx. Oke. Dalam kontaknya kita buat dulu, misalkan kita buat sebuah konstanta untuk kontak ini nanti akan memiliki state, kemudian action. Kita akan gunakan arrow function. Kita gunakan konstanta untuk type-nya. Type ini kita akan ambil dari action. Kirimkan ya. Ini kita akan buat sebuah switch. Nah, switch kita ambil dari type. Karena ini belum ada, kita buat dulu misalkan default dulu ya.
Misalkan defaultnya return state ini. Sekarang kita tinggal buat export default kontak. Kita save. Kita akan coba untuk memanggilnya ya ke dalam indeks ini. Nah, di dalam indeks kita akan definisikan. Misalkan saya akan buat sebuah cons initial state. Initial state ini kita akan isi misalkan get contact list ya, karena kita akan membuat kontak. Pertama kita akan buat resultnya dulu, ini misalkan false defaultnya ya. Kemudian saya akan buat get kontak loading, ini kita bikin false juga. Kemudian get kontak error, ini kita kasih false juga. Ini defaultnya aja ya, initial state-nya. Nah, kemudian kita akan gunakan di sini, kita akan buat sebuah cons combine reducer. Combine reducer kita akan ambil dari reducer, kemudian nanti kita akan ambil state dan action. Ini kita sederhanakan. Kemudian nanti akan mendetekkan objek key reducer, kemudian reduce kita akan tambahkan ACC misalkan ya. Kemudian di sini kita ambil props-nya. Baru kita gunakan arrow function. Nah, ini kita tidak bikin seperti ini. Kita akan buat sebuah return lagi. Kita akan returnkan sebuah objek di sini ya. ACC pertama ya. ACC. Oke, kemudian kita akan gabungkan juga dengan reducer. Reducer yang isinya adalah prop. Nah, kemudian kita akan isikan dengan array prop yang isinya adalah set prop. Ini kita tambahkan action. Ini kita ganti dengan set, kemudian kita tambahkan, tadi kan kita sudah mendefinisikan indeks kontak ya. Kita akan panggil ke sini cons app reducer sama dengan combine reducer, kemudian kita akan ambil kontak reducer. Kontak reducer kita akan import ya. Kontak reducer kita akan ambil dari indeks. Kita akan import kontak reducer from kontak. Kita akan ambil dari sini. Kontak reducer. Ini kita tinggal ekspor saja. Export. Kita gunakan initial state. Kemudian app reducer, kemudian combine reducer. Oke, kita save. Ini ya, kita belum memiliki actionnya. Kita tambahkan actionnya ini di video selanjutnya mungkin ya. Ini untuk kerangkanya, yang penting kita udah punya dulu. Di sini kontak misalkan, tapi belum ada isinya. Jadi kita buat di action untuk mengisi ini. Nah, kita coba tambahkan dulu ke sini ya, ke dalam main. Kita pastikan aja ini tidak error.
kita akan panggil app state provider, app state provider. Kita ambil app state provider, kemudian reducer kita akan ambil app reducer. Nah, dari reducer ya. Kemudian kita akan definisikan juga initial state-nya. Kita akan ambil dari initial state yang di reducer juga. Oke, ini kita turunkan. Yang app-nya kita naikkan, jadikan di tengah-tengah ya. Kita tinggal save. Ini sudah kerangkanya sudah kita buat semua ya. Kalau saya recap, di sini kita sudah membuat sebuah reducer untuk kontak ya. Nah, kita definisikan di sini. Kita panggil kontak reducernya ke bagian indeks terluar untuk penggabungan. Kalau misalkan nanti memiliki lebih banyak, misalkan ada kontak, ada personal data, kita tinggal tambahkan di sini ya. Nah, kita tambahkan di situ. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah konteks. Nah, konteks ini untuk menampung ya, yang nanti kita gunakan di main sini. Sekarang kita akan buka terminal lagi. Kita jalankan ya. Pastikan ini tidak error. Kalau misalkan error berarti ada yang tidak beres. Kita tinggal gunakan yarn dev. Oke, kita tekan kontrol dan klik. Kita lihat. Oke, ini sudah muncul ya dan tidak muncul error. Kita bisa lihat dengan inspect. Kemudian teman-teman bisa bagian konsolnya dilihat. Nah, ini tidak ada error. Berarti proses pembuatan untuk state management hook kita sudah berhasil ya. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk action. Nah, dalam action ini nanti kita ada buat mungkin untuk dummy API ya, menggunakan JSON database. Kemudian kita akan gunakan load untuk kontak, kemudian insert kontak, update kontak, dan delete kontak gunakan di action ini. Nanti view-nya kita menggunakan Bootstrap untuk tampilannya. Tampilannya kita nanti munculkan di komponen di sini. Nah, teman-teman silahkan buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya. Kita akan copy in-air 02, kemudian kita akan mengkopinya menjadi project list kontak ya. Oke. Oke, kita akan masuk ke project 03. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita sebelumnya ya. Nah, kita akan buka dulu SRC. Nah, kita sudah memiliki inisialisasi project untuk React Hook State-nya ya. Nah, kali ini kita akan menambahkan beberapa plugin. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya, Ctrl backtick. Kita akan menginstal Axios dan Bootstrap ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Yarn karena kita sebelumnya menggunakan Yarn add. Kita akan menginstal Axios, Bootstrap, dan React Bootstrap. Ini ya, kita akan extract. Oke, kita akan clear. Teman-teman bisa lihat di packet.json-nya ya. Kemudian turunkan. Ini ada Bootstrap, kemudian dari Bootstrap, ada Axios. Kemudian kita akan install satu lagi untuk dummy servernya ya. Kita gunakan yang namanya JSON server. Kita gunakan yarn add. Kita akan gunakan development JSON server. Nanti kita gunakan file JSON untuk servernya. Oke, sudah terinstall ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk config-nya di sini untuk JSON-nya ya. Nah, di sini ada script. Kita akan tambahkan untuk menjalankan si
JSON-nya. Teman-teman bisa tambahkan server, kemudian JSON server, watch db. Nah, tergantung nih teman-teman menggunakan port berapa. Kalau misalkan menggunakan port default berarti 3000 nanti ya. Saya portnya akan ambil defaultnya aja ya. Tapi filenya adalah db.json. Ini saya akan save. Ini watch supaya dia selalu berubah ya, ngupdate untuk tampilan dan datanya. db.json-nya kita akan buat di bagian luar sini. Jadi kita buat new file db.json. Nah, penulisannya ini harus sama ya dengan yang teman-teman tuliskan di sini. Kalau misalkan database berarti tulisannya di sini database. Kalau misalkan db tulisnya juga db. Nah, teman harus membuatnya dengan kurung kurawal, kemudian nanti nama database-nya apa atau nama setelah slash lah. Kalau misalkan API kan ada base URL kemudian slash-nya apa. Nah, di sini kita harus definisikan. Nah, saya akan menggunakan dummy data. Ini saya sudah sediakan. Nah, nanti kita akan menggunakan contacts API. Nanti list yang akan diberikan ini ada data ID, kemudian nama dan nomor HP. Jadi nanti yang muncul nama dan nomor HP di tampilan listnya ya. Nah, ini kita akan save. Kemudian di sini kita akan jalankan. Cara menjalankannya kita bisa menggunakan yarn server misalkan ya. Tadi kan kita namanya di sini server ya. Jadi kita memanggil sesuai dengan yang kita buat. Nah, di sini bisa dilihat dia menggunakan port 3000. Tinggal tekan kontrol dan klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia muncul ke sini. Kalau misalkan datanya kosong berarti ini tidak jalan ya. Nah, kita harus tambahkan slash mana? Nah, ini slash kontaknya ya. Nah, kalau gitu kita kliknya yang ini aja. Kalau hanya tadi dia belum memanggil. Nah, sekarang baru sudah memanggil kontaknya. Kita harus menambahkan slash contacts. Nah, ini nanti kita akan gunakan di list API yang kita buat ya. Oke, ini untuk DB sebagai dummy servernya sudah kita siapkan. Sekarang kita akan menambahkan di bagian action ini. Nah, di bagian action kita akan tambahkan kontak action di sini ya. Kontak action.jsx. Nah, dalam kontak action pertama kita akan ekspor dulu cons. Nah, kita akan membuat get kontak list ya. Nanti kita akan mendapatkan list untuk kontaknya. Ini berupa kontak list seperti ini. Get kontak list, tapi yang bawah tidak kita buat dulu ya, hanya yang atas saja. Jadi kita hapus saja dulu. Oke. Kemudian kita akan ekspor juga untuk metodenya ya. Kita akan ekspor cons get kontak list. Ini yang namanya sama ya. Ini kita buat dengan asinkronus. Asin ya. Kemudian kita akan buat parameternya dispatch. Nah, dispatch ini nanti kita panggil ya di view kita. Oke, kemudian kita akan definisikan dulu dispatch-nya. Dispatch. Nah, kita akan isi dengan beberapa. Pertama, kita akan definisikan tipenya. Nah, tipenya ini kita akan ambil dengan get contact list ini ya, dari sini. Kita ambil ke sini. Kemudian kita akan buat payloadnya. Ini payload. Nah, payloadnya kita gunakan objek. Nanti memiliki proses loading true. Ketika pertama kali diakses dia akan true dulu. Kemudian datanya false, belum ada ya. Kemudian error message-nya juga false, belum ada. Nah, nanti ini ketika pertama kali dijalankan dia akan dipanggil sebagai initial state nanti ya. Nah,
Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah try catch. Nah, try catch ini kita akan gunakan untuk memanggil ke tadi ya, ke API. Nah, kita akan buat sebuah konstanta untuk respon. Nah, respon ini kita akan gunakan await. Nah, await-nya kita gunakan Axios. Nah, Axiosnya kita ambil dari Axios ya. Nah, kita gunakan metodenya get. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tadi. Nah, bisa menggunakan yang ini. Kita bisa simpan ke sini. Nah, ini dummy API yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Kemudian kita akan definisikan di sini timeout-nya ya. Karena kalau misalkan tidak, nanti timeout-nya akan default-nya 1200 misalkan ya. 120.000 aja ya. Kita buat 120.000 seperti ini. Nah, kemudian ketika dia nanti berhasil, kita akan definisikan dispatch-nya. Nah, dispatch-nya kita akan isi. Nah, isinya kita akan loadingnya dibikin false. Kemudian datanya kita ambil dari respon, kemudian kita ambil datanya, error message-nya kita bikin false. Nah, kalau misalkan terjadi error, dispatch-nya berbeda. Kita akan isi dispatch-nya, nama tipenya getlist kontak. Nah, tapi loadingnya false, datanya false, yang muncul adalah errornya seperti ini ya. Kita tinggal save. Nah, kalau sudah di save, kita masuk ke reducer, kemudian ke kontak. Nah, di sini kita akan definisikan untuk reducernya ya. Sebelumnya hanya memiliki state. Nah, di sini cache-nya belum ada. Kita akan buat cache baru. Cache-nya kalau misalkan kita memiliki get contact list. Nah, yang ini ya. Supaya kita bisa mengimportnya. Nah, kalau misalkan kita memiliki get contact list, kita akan return kan objek. Nah, state-nya kita akan return kan state. Kemudian kita akan mengambil dari sini ya. Nah, kita memiliki initial state. Nah, kita akan isi ini dengan data yang kita ambil dari proses. Nah, kita akan ambil ini dari action, kemudian payload, kemudian ini kita akan ambil data ya. Kita ambil payload data. Kalau yang ini ya kita ambil dari action juga, dot payload, kemudian loadingnya. Nah, loading. Kemudian kalau yang ini kita akan ambil dari action, kemudian payload, kemudian error message. Ini kita ambil dari yang tadi ya, kotak action. Ini kan ada loading. Nah, loading ini harus sama dengan yang ini ya, loading. Kemudian di sini ada error message. Nah, error message ini harus sama dengan yang ini karena kita mengambil data dari sana. Kemudian kita save. Ini kalau misalkan sudah. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini karena kita sudah definisikan sebelumnya, kita tidak perlu tambahkan. Nah, kita tinggal menggunakannya saja. Nah, kita akan coba buat ya di sini di komponen kita tambahkan ya. Misalkan saya akan buat satu folder untuk kontak ya. List kontak. Nah, di dalam list kontak saya akan tambahkan file indexnya, misalkan index.jsx. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan buat di sini sebuah function rfce. Nah, kita akan buat list kontak. Ini nanti kita gunakan. Nah, yang React-nya kita hapus dulu karena belum kita pakai ya. Oke, ini RFC-nya, kemudian kita beri nama list kontak. Kita akan panggil ke sini ya, yang sudah kita definisikan tadi. Pertama, kita akan buat sebuah konstanta state, kemudian dispatch
Dispatch-nya kita definisikan di sini. Nah, ini kita akan ambil dari use app state. Use app state. Nah, use app state kan dari konteks yang pernah kita buat sebelumnya ya. Kita pernah buat di sini use app state. Nah, kita panggil ke sini. Nah, kemudian kita akan panggil untuk metode yang tadi sudah pernah kita buat ya. Nah, tadi kita memiliki get contact list, kemudian get loading, get contact list, kemudian kita memiliki get contact loading. Nah, get contact result, bukan list ya, saya salah ini. Get contact result, kemudian get contact loading, kemudian get contact error. Kita akan ambil dari state. Nah, kemudian kita juga akan buat use effect. Effect ini kita ambil dari React ya. Nah, di sini kita akan ambil get contact listnya ya. Kita tinggal panggil get contact list. Contact list ini yang dari action ya. Nah, ini kita ambil dari action get contact listnya. Kita masukkan dispatch-nya ke sini. Nah, di dalamnya kita tinggal tambahkan di sini dispatch di array-nya. Nah, tinggal yang bagian ini belum kita pakai nih, hasil dari prosesnya. Nah, di return-nya kita bisa definisikan ya. Ini kita gunakan kurung. Kita akan tambahkan sebuah div seperti ini ya. Nah, kita akan buat table. Kita akan ambil dari bootstrap table ya. Kemudian di sini kita akan buat class name-nya adalah margin top-nya kita kasih 3. Nah, nanti kita akan buat strip, kemudian border read, kemudian hover. Ini tabelnya nanti ya. Nah, kita akan ambil dari bootstrap. Nah, kemudian di sini kita akan definisikan head-nya ya. Ini udah pada muncul nih. Kita tag head, kemudian body. Oke, kita lengkapi dulu ya. Oke. Nah, ini baru lengkap. Kita tidak memiliki banyak ya, hanya memiliki nama di sini. Saya akan nomornya buat seperti ini aja. Nama dan telepon saja. Phone, dan di sini ada action satu lagi ya. Nah, kita akan buat di sini action. Action ini untuk update dan delete ya. Nah, di sini kita akan gunakan map, kontak, kemudian ada indeks. Nah, indeksnya ini untuk nomor ya. Indeks plus 1. Ini kita ambil name. Ini dengan nomor HP. Dan yang actionnya kita kosongkan dulu ya. Ini kita isi dengan action, misalkan kita kosongkan dulu. Kita isi di berikutnya. Kontak result, kemudian kita map, kontaknya kita ambil, indeksnya ini untuk tampilan urutannya, ID-nya kita munculkan ke sini. Oke, kita akan tambahkan untuk loading ya. Nah, setelah kurung tutup, kita akan tambahkan di sini get contact result. Nah, kita akan cek dengan dia ada nggak sih get contact resultnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada, kita akan ambil dari sini. Kita akan tambahkan ke sini. Kita akan cek get kontak loading. Jadi kalau misalkan ada loading, kita akan ambil, kita buat tanda tanya dan kita ambil ke sini kontak loadingnya. Nah, di dalam kontak loading kita tinggal tambahkan sebuah call span 4 ya. Kita kasih loadingnya. Nah, di sini kita definisikan lagi titik 2. Kalau misalkan tidak,
maka kita akan tambahkan untuk tidak ada data ya, tr, td, all span 4. Ini kita akan definisikan di get kontak error, kemudian kita akan ambil errornya. Kalau tidak ada, kita kasih data not found. Oke, kita akan save. Oke ya, ini kita ambil dari result, kemudian kontaknya, actionnya, loading, tampilkan loading, error, kita tampilkan error. Nah, kemudian kita akan resultnya ke sini. Oke, kita akan buka lagi yang app. Nah, app ini kan kita memiliki sebelumnya hierarki ya. Kita akan ganti ini. Saya akan buat sebuah heading 1. Saya buat dulu sebuah kontainer ya. Saya akan buat div seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah class name-nya container seperti ini. Kemudian kita akan buatkan di sini sebuah heading 1 untuk judul ya. Misalkan kontak app. Nah, di dalamnya kita akan panggil untuk list kontaknya. List kontak. Nah, kita panggil ke sini. Untuk yang parent tidak kita pakai lagi, kita bisa hapus ya. Nah, ini juga tidak kita pakai, ini bisa kita hapus. List kontak, parent, ini use effect, state, ini bisa kita hapus. Tidak kita pakai. Kita tinggal menambahkan import untuk bootstrapnya ya. Kita akan import bootstrap, kemudian this bootstrap.css. Nah, yang parent 1, parent 2 ini bisa dihapus saja ya, tekan Ctrl, tinggal di delete karena tidak kita pakai lagi. Nah, kita hanya membutuhkan indeks ini aja. List kontak. Nah, ini sudah jalan, kita buka. Yang ini jangan di close ya, karena nanti kita panggil nih. Kita buka tab baru, terminal baru, kemudian kita jalankan di sini yarn dev. Lalu kita menjalankan dua, yang pertama tadi servernya, yang ini adalah kliennya. Nah, kita tinggal tekan Ctrl dan klik. Oke, muncul ke sini. Semoga tidak error. Kita lihat. Inspect. Oke, dia masih loading. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi NIM-nya ini tidak muncul. Kita coba lihat. Kayaknya kita salah menuliskan ya. List kontak. Nah, di sini ada NIM. Pastikan ini penulisannya sama ya dengan yang di DB. Nah, ini nama. Kita mengambilnya NIM dan yang tersimpan adalah nama. Nah, ini harus kita ganti dengan nama. Kita save. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul ya kontak app kita. Jadi kita menggunakan state management untuk melakukan load kontak. Kita sudah berhasil menambahkan action di sini. Kita menggunakan kontak list, kemudian kita get menggunakan Axios ya, add API, kemudian kita masukkan ke dalam payload kita di sini dan kita kirimkan di sini ya menggunakan reducer. Nah, dan ketika ini dipanggil, nah kita memanggilnya kan langsung di sini ya. Nah, kita manggilnya di sini kita menggunakan state dispatch yang sudah kita definisikan sebelumnya di sini. Nah, kita menggunakan use app state. Use app state adanya di sini. Konteks yang sudah pernah kita definisikan sebelumnya. Kali ini kita akan menambahkan proses add kontak. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplicate dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 03. Kita akan copy 03. Kita akan merename-nya menjadi React Hook list. Enter. Oke, kita akan masuk ke project 04 kita. Kemudian kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini project kita sebelumnya ya.
Nah, kita akan jalankan dulu untuk dummy backend-nya. Control backtick. Teman-teman jalankan yarn server. Kemudian kita duplikat untuk terminalnya. Kemudian kita jalankan yarn dev. Oke, kita tekan kontrol dan klik. Kita akan lihat untuk datanya ya. Nah, ini untuk sebelumnya kita sudah memiliki sebuah tabel dan juga data. Nah, kita akan tambahkan tombol add kontak di sini ya, di bagian atas dari tabel. Nah, teman-teman buka lagi. Ini terminalnya teman-teman boleh kecilkan ya. Scroll ke bawah. Kemudian teman-teman buka bagian action, kemudian kontak. Nah, kita akan tambahkan untuk add kontak. Teman-teman ketikkan export, kemudian cons, ini add kontak. Add kontak, nanti value-nya add kontak juga ya. Kemudian kita juga akan menambahkan export detail kontak. Ini juga kita isi dengan detail kontak, ini kurang cons ya. Oke. Nah, di bagian prosesnya kita akan coba jalankan juga seperti yang sebelumnya ya. Kita buat sebuah export dan cons add kontak. Kontak ini sebuah asinkronus, ada dispatch, kemudian ada data. Ini sebuah arrow function, kita geserin ya. Nah, pertama kita akan definisikan untuk tipenya add kontak, payloadnya ini juga kita akan ambil ya. Ini kita akan tambahkan untuk datanya ya. Kita akan buat let my data sama dengan null. Jadi kalau misalkan nanti kita memiliki data, maka kita akan returnkan menjadi datanya ya. Ini kita akan my data, kita akan isi dengan respond data dan kita returnkan di bagian akhir ya. Bagian akhir kita returnkan my data supaya ketika kita cek nanti datanya ada, baru kita akan proses ke tahap selanjutnya. Ini kita menggunakan metodenya post, gunakan axios, ini respond. Nah, endpoint yang kita gunakan sama ya. Kita tinggal menggunakan localhost 3000 kontak, kemudian ini datanya, timeoutnya kita gunakan 120.000. Kita tipenya ambil kontak, loadingnya kita bikin false, ketika respon kita kirimkan datanya, dan ini juga kita tambahkan data untuk return. Kemudian dispatch untuk misalkan gagal, kita kirimkan errornya. Kemudian saya akan buat lagi satu untuk data ini untuk pengiriman data antar page ya. Kita gunakan export con. Sebenarnya nanti ini kita pakai untuk delete dan juga update. Tapi ketika kita membuat baru, ini digunakan juga untuk reset ya, supaya value-nya kita bisa kosongkan. Kita kontak. Nah, kita akan isi dengan dispatch. Ini kita isi dengan dispatch dan juga data. Ini sebuah arrow function juga. Nah, di sini tinggal langsung dispatch aja. Dispatch, langsung kita isi dengan datanya. Ini tipenya detail kontak, payloadnya. Nah, teman-teman boleh langsung seperti ini, tapi seperti ini juga bisa ya. Misalkan
data titik 2 data. Kalau misalkan mau dibikin satu, karena kalau misalkan dengan yang sama kita bisa menggunakannya satu kali aja, boleh ya, ataupun seperti ini juga boleh. Oke, kemudian teman-teman buka lagi reducernya, buka bagian indeks kontak ini, kita akan tambahkan untuk reducernya. Kita akan ambil. Nah, sebelum ke sini kita tambahkan dulu di bagian indeksnya, karena nanti ini kita panggil di sana ya. Nih kita tambahkan add kontak result misalkan ya. Add kontak result, add kontak loading, add kontak error. Kemudian yang detail kita tambahkan detail kontak result. Ini kita ganti dengan false karena ini hanya untuk pengiriman data, kita tidak perlu loading dan juga errornya ya, seperti ini aja. Oke, ini bisa di save. Kita buka lagi yang indeks. Sini kita akan tambahkan lagi untuk cache-nya ya. Nah, kita akan tambahkan cache add kontak. Nah, ini add kontak, kita bisa turunkan result, add kontak result, kemudian add kontak login, add error ya. Kita akan tambahkan cache detail, kita import detail kontaknya. Detail kontak ini hanya mengambil satu aja, detail kontak action payload data ya. Loading, error message ini kita ambil dari yang sebelumnya sama. Kontak action ini ya, kontak action kan hanya satu nih payload aja. Kalau yang sebelumnya ini ada loading, data, error message. Ini loading, data, error message. Secara patternnya sama ya. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan di formnya. Teman-teman bisa buka lagi untuk form kontaknya, komponen. Nah, sebelumnya kita hanya memiliki indeks ya. Kita akan tambahkan di sini form kontak. Saya buat folder form kontak. Form kontak ini akan saya isi dengan file index ya, index.csx. Nah, form kontak kita akan isi dengan nama rfce. Nah, kita akan form kontak kita ganti ya ininya. Kemudian kita akan tambahkan di sini prop. Nah, props ini kita definisikan sebagai defaultnya ya, form kontak tipe propsnya. Form kontak, kemudian kita tinggal panggil prop tipe. Nah, tipenya kita tinggal cuman ada satu ya, kita gunakan adalah on hide. On hide ini on hide-nya kita akan gunakan metode dan juga sebuah perintah kosong ya. Nah, seperti ini aja. Nah, untuk react-nya nanti kita gunakan belakangan ya. Ini kita bisa hapus dulu. Prop-nya belum kita pakai. Nah, kita akan coba definisikan untuk ini. Saya akan buat sebuah fragment dulu. Kita kosongkan. Saya akan buat fragment seperti ini. Kemudian kita akan mengimport sebuah modal dari Bootstrap. Nah, dalam model kita akan simpan props ya. Kita akan masukkan propsnya ke sini. Props. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga di sini size. Size misalkan kita ambil yang besar ya, LG. Kemudian area labelnya
Nah, kita akan ambil ini ya, content. Kemudian kita ambil juga center. Oke, ini untuk modal. Kemudian kita akan ambil di bagian atasnya tombol close-nya, di bagian header-nya ya. Kita akan tambahkan modal header. Nah, kita akan tambahkan title. Nah, title ini kita definisikan di bagian definisinya sebelumnya ya. Kita ambil title ini dari sebuah set title. Title ini adalah sebuah arrow function. Nah, title kita bisa definisikan. Pertama, kita ambil title-nya, let title. Nah, title ini kalau misalkan ID-nya ada, berarti dia update ya. Ini kita akan isi dengan edit kontak. Kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil loadingnya ya. Kita akan cek di sini jika ini kita definisikan dulu deh ya. Kita akan memiliki beberapa komponen, ada nama. Kita buat sebuah cons array nama, kemudian set nama. Nah, kita akan gunakan use state-nya kita bisa import ya, use state kita import dari React. Kemudian di sini state-nya kita juga definisikan ID, set ID ini samakan aja kosong ya, defaultnya. Ini kita tambahkan sebuah konstanta untuk state dan juga dispatch ya. Kita akan ambil ini dari use app state. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan definisikan juga untuk eventnya ya. Event yang kita definisikan dari state ini. Baru di sini kita akan jika add kontak loading, kalau misalkan ada loading maka title-nya kita akan ubah ya. Title-nya kita akan ganti dengan loading ini. Baru kita returnkan title-nya. Oke, kemudian kita juga akan tambahkan formnya ya. Kita akan tambahkan model body-nya. Ini model body. Untuk model bodinya, dalam model body kita akan tambahkan sebuah div. Div ini akan menampung sebuah form ya. Form nanti memiliki action ini, handle submit. Ini juga kita akan buat handle submit ketika proses ya. Ini ada yang salah ya, kita definisikan di atas. Nah, seperti ini. Kita akan buat sebuah konstanta handle submit. Ini adalah sebuah arrow function. Nah, handle submit ini kita tambahkan eventnya kita gunakan arrow function. Event kita akan ambil prevent default. Nah, jika dia ID maka kita akan edit ya. Kalau misalkan ID kita nanti tambahkan di proses edit.
edit proses, kemudian else-nya ini add process. Add prosesnya kita akan cek jika add kontak, kita ambil dari action, kita tinggal ambil dispatch ini, kita ambil dispatch nama dan nomor HP. Kalau misalkan dia, kita tinggal panggil on hide, king from validation on hide, kurang ya ada di sini harus definisikan ya on hide. Ini kalau misalkan kita menambahkan handle submit. Nanti ini ada di sini handle submitnya. Sekarang kita tinggal isi untuk kontennya. Nah, kita akan tambahkan sebuah row. Row ini kita isi dengan input. Yang pertama input untuk nama. Kita tambahkan input nama. Ini call-nya kita panggil juga. Kemudian kita akan buat lagi call untuk telepon ya, nomor HP. Ini set nomor HP-nya kita ganti dari yang ini ya, set nomor HP. Kemudian kita akan ambil juga button, tambahkan raw button. Oke. Yang ID kita coba untuk set ID-nya ini, kita tambahkan lagi use effect ketika kita tambahkan use effect kalau misalkan terjadi detail kontak result. Kita add dulu ya, add kontak result. Kalau misalkan add kontak result, kita akan load lagi get kontak list. Get kontak list, kita tinggal ambil dispatch-nya. Hanya tadi sudah di atas ya, jadi ini kita tinggal reset jadi kosong. Ini juga sama, kita reset jadi kosong ya. Ini juga kita kosongkan ini setelah proses insert. Nah, ini kita akan ganti dengan add kontak result dan tambahkan dispatch. Oke. Nah, kemudian supaya ketika ada perubahan kita akan ubah lagi use effect. Ini ketika ada detail kontak, kita akan ambil ke setnya ya. Jadi kita isi set nama, kemudian nomor HP, ID kita ambil dari detail result. Kalau misalkan ada detail yang dijalankan. Oke, ini sudah kita tambahkan, tidak ada error ya. Sekarang kita tinggal buka lagi untuk formnya. Return use effect. Kita buka yang list kontaknya. Nah, di dalam list kontak kita akan tambahkan untuk show-nya. Di sini kan kita hanya memiliki table dan juga div. Kita akan tambahkan form kontaknya. Kita panggil ke sini. Form kontak. Nah, di sini kita akan panggil beberapa metode show dan hide ya.
Form kontak ini adalah sebuah modal, jadi kita akan panggil. Nah, show dan set modal show. Show-nya kita bisa tambahkan. Ini saya akan tambahkan ke sini. Nah, React-nya kita import lagi, pakai ya. Akan tidak dipakai. Kita akan tambahkan untuk tombolnya. Ini kan barusan tidak ada tombolnya. Saya akan buat sebuah div dulu. Di dalam div kita akan tambahkan tombol untuk add-nya. Kita tambahkan tombol untuk tambahinnya ya. Kita akan import buttonnya. Detail kontaknya kita akan import juga. Ini kan kita ambil dari action ya, detail kontak. Kita save. Di sampingnya button kita akan tambahkan untuk loading ya, karena kan kalau misalkan saya akan tambahkan add kontak loading. Kalau misalkan ada loading, kita akan tambahkan sebuah teks. Ini loading ya. Kalau misalkan tidak, kita kasih teks kosong. Add loading. Ini kita tambahkan ke sini ya, add kontak loading. Nah, add kontak loading ini kita ambil dari ini ya. Ini kan ada add kontak loading. Kita tambahkan ke sini. Oke, ini state kita tambahkan loadingnya dan juga buttonnya. Sekarang kita bisa lihat lagi. Oke, ini ya. Sudah ada tombolnya. Kita coba klik. Ini sudah muncul. Tapi ini tombolnya ke bawah ya. Harus dia ke kanan. Coba lihat lagi di bagian form ya. Berarti index form. Button MT2. Oke. Kita klik. Nah, ini sekarang sudah ini ya. Kita coba untuk tambahkan, misalkan saya coba ZZ, nomor HP-nya 1 aja. Kita coba submit. Lihat. Udah masuk ya. Ini data yang kita masukkan dan tadi loading juga ada kalau misalkan dia belum selesai. Kita coba untuk hapus dulu dan kita coba tambahkan lagi. Ini saya hapus, saya delete, kemudian saya save, kita reload. Nah, ini ya. Kita klik lagi, saya mau tambahkan misalkan yang tadi ya. Kemudian kita submit. Nah, loadingnya ada di sini jalan. Ini untuk update lanjutnya belum ditambahkan. Tapi untuk tambah data ini sudah berhasil dan masuk ke JSON kita ini ya. Oke, untuk proses add data kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Mulainya sekarang teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 04. Saya sudah mengkopinya menjadi project 05 React Hook Edit. Nah, kali ini kita akan melakukan proses update dan delete. Saya akan masuk ke project 05. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, kita akan buka kembali folder src. Kemudian di sini ada folder action. Nah, kita akan klik yang folder action ini, yang file kotak kontak action ya. Nah, kita akan tambahkan beberapa proses, yaitu proses update dan delete. Nah, kita akan tambahkan update kontak dan delete kontak seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan tambahkan lagi export cons. Nah, kita akan tambahkan di sini pertama untuk update kontak ya. Nah, update kontak kita tambahin. Kemudian kita akan returnkan ya.
Nah, ini untuk proses update. Kemudian kita akan tambahin juga untuk proses delete-nya ya. Nah, kita dipercepat dengan menggunakan auto complete ya. Oke. Nah, saya bisa percepat pembuatannya. Saya dibantu menggunakan GitHub Autopilot ya. Kita buat update kontak. Nah, kita menggunakan asynchronous, dispatch, dan data. Nah, untuk proses update, kita akan menggunakan ID yang dikirimkan, kemudian data yang akan kita update. Nah, payloadnya ini sama ya, ada loading, ada data, ada error message. Nah, kalau misalkan berhasil, maka kita akan update untuk payloadnya. Loadingnya kita jadiin false, kemudian errornya juga false, dan datanya kita isi. Nah, kalau terjadi catch atau terjadi error, maka kita akan isi loadingnya false, datanya false, tapi errornya menjadi ada isinya. Nah, ini kita returnkan untuk datanya supaya ketika kita ada proses kita bisa mendeteksi kita mendapatkan datanya ataupun tidak ya. Oke. Kemudian di sini juga ada proses untuk delete. Delete kontak hampir mirip dengan update ya. Kita menggunakan data. Nah, data kemudian ini saya akan menggunakan data.id ya. Jadi yang kita kirimkan nanti adalah objeknya, kemudian kita akan menggantinya menggunakan ID bukan hanya data aja. Nah, ketika ini sudah, maka kita tinggal lakukan di formnya ya. Nah, dispatch-nya sudah, kemudian ini juga error message-nya sudah. Sebelum kita ke form, kita akan tambahin dulu di reducer kontak ini ya. Nah, dalam reducer ini kita akan tambahkan. Nah, kita akan tambahkan update kontak result dan update kontak loading dan error. Kemudian kita akan tambahkan delete-nya juga, delete kontak result, loading dan error. Oke. Kemudian kita buka lagi yang kontak ini. Di sini kita akan tambahkan cache baru untuk proses update ya. Cache update kontak. Sorry. Kita akan ambil update kontak. Nah, update kontak ini kita akan ambil update kontak result. Ini sama dengan yang tadi kita buat ya di sini. Kemudian kita akan isi dengan payload yang loading, kemudian data dan message. Kita akan tambah lagi cache untuk delete kontak. Cache delete kontak ini sama ya. Delete kontaknya kita import. Delete kontak, ini juga ada delete kontak result, loading dan error. Oke, kita akan save. Oke, di sini sudah kita tambahkan. Kemudian di kontak reducer juga sudah ya. Nah, sekarang kita akan buka lagi untuk yang komponen. Kita memiliki dua komponen. Yang pertama ada list dan form. Kita akan tambahkan untuk yang listnya ya. Nah, di dalam list kita akan tambahkan beberapa metode ya. Tadi kita menambahkan loading ya. Kita memiliki proses update kontak loading. Update, supaya tidak salah. Kontak loading dan delete kontak loading. Nah, ini akan kita tambahkan di bagian sini ya. Supaya ketika loading nanti keluar. Update kontak loading, delete kontak loading, kita tambahkan dengan operasi OR. Oke. Kemudian kita juga akan tambahkan di sini effect ya, karena untuk delete kita akan langsung. Kita tambahkan use effect. Nah, use effect ini kita akan gunakan untuk proses delete kontak result. Berarti di sini kita akan tambahkan delete kontak resultnya. Ini delete kontak result. Akan ambil. Kemudian kalau misalkan terjadi delete kontak result, kita akan load ulang ya si listnya. Berarti kita akan ambil get kontak list. Get kontak listnya, kemudian dispatch-nya kita tinggal tambahkan.
Tinggal di sininya kita tinggal isi aja dengan delete. Ini detail ya. Delete kontak result. Tadi kita detail. Delete kontak result. Tadi kita nulisnya apa? Delete kontak result ya. Kita tinggal copy aja ke sini. Delete kontak result. Ini juga delete kontak result. Ini delete kontak result. Ini dispatch-nya. Oke, ini untuk proses loading. Nah, di sini kita tinggal menambahkan button. Nah, sebelumnya hanya action, kita akan isi dengan button. Nah, button di sini pertama kita buat untuk delete ya. Nah, kita akan buat button. Kita buat button biasa aja ya. Button, kemudian class name. Class name-nya WTN, kemudian saya akan buat WTN danger. WTN danger, kemudian nah kita akan tambahkan ini WTN SM ya. WTN SM. Nah, kita akan tutup. Nah, di sini kita akan tambahkan delete. Kita akan tambahkan juga untuk metode on click-nya ya. On click. Nah, ketika diklik kita akan kirimkan sebuah metode arrow ya, arrow function delete kontak. Delete kontak kita akan panggil. Nah, kita tinggal ambil di sini dispatch-nya. Dispatch, kemudian kita tinggal masukkan kontaknya. Ini ya. Ini untuk delete. Sambil menunggu, kita coba buka control backtick update-nya ya. Nah, kita akan jalankan dulu yarn server, kita jalankan servernya. Kemudian kita buka untuk front end-nya. Kita jalankan yarn dev. Oke. Tekan kontrol dan klik. Jadi dia akan terbuka seperti ini. Oke, dia loading ya. Nah, ini delete-nya sudah muncul. Sebenarnya tinggal kalau kita klik, sudah bisa ya, proses delete-nya sudah hilang. Nah, sekarang kita tambahkan untuk proses update. Ini kita tinggal tambahkan button lagi. Nah, button kita akan buat class name-nya misalkan BTN. Saya akan buat MS dulu ya. Margin start-nya 2 supaya ada jarak dari kiri ke kanan. Dia adalah sebuah BTN, kemudian BTN primary, kemudian BTN SM. Oke. Kita akan tambahkan di sini edit atau update juga boleh ya. Kita tambahkan di sini on click-nya. On click. Nah, on click-nya kita gunakan arrow function juga. Kita akan ambil detail kontak. Detail kontak, kemudian kita akan masukkan dispatch dan juga kontak. Nah, karena kita nanti akan memanggil dua metode, kita tambahkan ya kurungnya di sini dan kita turunkan ke bawah. Kita pisahkan dengan tanda koma. Kita akan tambahkan set modal show-nya menjadi true. Kita save ya. Nah, kita belum menambahkan untuk di sini di kontak. Kita coba dulu ya muncul atau belum. Oke, sudah muncul. Kita klik. Nah, ini sudah muncul ya untuk datanya. Cuman proses submitnya ini belum ya. Kita akan tambahkan dulu di bagian indeks. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan ya untuk proses edit. Kita tinggal tambahkan di sini if update kontak. Kita tinggal panggil ke sini.
Nah, kita tinggal masukkan ID, nama, nomor HP-nya ke sini. Kemudian kita tambahkan use effect-nya. Nah, use effect-nya ini kita akan gunakan ketika kontaknya ini sudah ada proses ya. Nah, berarti kita use effect untuk update kontak result. Kita harus tambahkan di sini. Nah, update kontak result. Kita lihat dulu ke sini. Update kontak result. Nah, kalau misalkan dia ada update kontak result, ini ada use effect. Use effect. Kita tinggal ambil update kontak result. Nah, update kontak result terjadi, kita akan reset ya. Ketika dia terjadi, maka ini benar get kontak listnya kita akan panggil, tapi kita akan reset nomor HP, nama, ID-nya kita reset supaya ketika update-nya selesai, nah dia menjadi kosong kembali dan kita bisa melakukan proses yang lainnya. Oke, detail sudah, kontak result sudah. Kita akan coba ya. Nah, kita refresh dulu. Nah, kita coba edit. Ini kita ganti dengan XX misalkan ya. Kemudian kita submit. Oke, ini sudah berubah ya. Nah, dan ini juga proses loadingnya sudah berubah. Kita mulai dari proses add ya. Kita tambahkan XX misalkan satu-satu. Kemudian saya submit. Oke, sudah masuk ya. Kemudian saya akan edit. Ini menjadi 22. Kemudian saya akan submit. Sudah berhasil. Kemudian saya akan delete dan delete-nya juga berhasil. Jadi proses tambah, proses edit, proses delete sudah berhasil kita lakukan. Nah, teman-teman nanti silahkan tambahkan untuk menu mungkin ya, kemudian validasi. Tapi di sini saya concern ke konsepnya saja. Bagaimana cara kita menggunakan konteks ini ya. Kita menggunakan konteks untuk membuat hook manajemen reduct-nya ya, bukan reduct ya, hook manajemen untuk state-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.